Sebab dalam Islam datangnya gundah, ya, sedih, gelisah itu justru dari dua hal. Dangkalnya pemahaman agama terhadap agama dan juga dosa yang dilakukan. Kalau Anda faham agama Anda, maka Anda akan kembali kepada hadis Nabi SAW riwayat Bukhari Muslim, bahwasanya sungguh mengagumkan perkara seorang mukmin, kata Nabi SAW, dan itu tidak dimiliki kecuali oleh orang mukmin saja. Kalau dia diberikan, dan semua perkaranya baik, semua urusannya baik. Kalau dia diberikan nikmat, dia sedang senang, maka dia selalu bersyukur. Kalau dia diberikan cobaan, maka dia akan bersabar. Kalau Anda punya ilmunya, Anda akan tahu, ternyata pada saat selama ini saya senang, maka kuncinya supaya bertahan dan bertambah syukur. Pada saat cobaan sedang datang, maka saya bersabar, yaitu menerima keputusan Allah, kemudian ikhtiar mencari jalan keluar, maka kita akan mudah untuk melaluinya, tentu dengan punya ilmu. Kalau orang belum faham ilmu ini, tentu mereka akan melaluinya dengan, kalau nikmat ada mereka tidak bersyukur, cobaan datang mereka tidak bersabar, sehingga selalu dalam dua keadaan mereka berkeluh kesah. Dan ini akan memunculkan, menjadi penyebab munculnya kegelisahan. Karena selalu merasa tamak dan tidak cukup dengan nikmat yang ada, dan selalu tidak bisa melalui dengan kesabaran cobaan yang sedang ada. Padahal syukur dalam sebuah nikmat dan sabar dengan cobaan yang sedang datang, dua sayap, ya. Seperti kalau pesawat punya dua sayap yang bisa mengimbangi perjalanan kita selama kehidupan di muka bumi ini. Bahkan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu menggambarkan sabar itu dalam masalah itu ibarat seperti kepala dalam tubuh seseorang. Kalau kepala tidak ada, maka tidak akan ada kehidupan. Seperti itu kurang lebih gambarannya, gitu ya. Dan seorang mukmin akan selalu nikmat datang dia syukuri, kalau cobaan datang dijadikan sebagai bahan introspeksi diri. Ada masalah apa? Kenapa Allah Subhanahu wa taala sedang menguji saya? Gitu kan? Karena memang ada hadis Nabi SAW yang sahih berbunyi, sesungguhnya seseorang bisa tertahan dari rezekinya, kenikmatan yang dia dapatkan justru karena dosa yang dia lakukan. Itu ilmu. Kalau dia tahu teorinya, dia akan lebih mudah untuk melaluinya. Oleh karena itu teman-teman saya ajak, jangan pernah berhenti untuk selalu komunikasi dengan para ulama-ulama kaum muslimin, dengan dai-dai. Nah, di Indonesia Masya Allah melimpah sekali dai-dai dan ulama, di Malaysia pun begitu. Saya beberapa kali diundang oleh teman-teman di sana, Masya Allah banyak tokoh-tokoh masyarakat kita yang punya ilmu, kapabilitas yang cukup, tinggal bagaimana kita sering komunikasikan sama mereka. Pada saat Anda punya perusahaan, Anda selalu jangan lepas untuk komunikasi dengan para ulama, kira-kira ini halal atau tidak. Kira-kira pegawai ini kalau dia melakukan pelanggaran seperti ini secara agama saya udah boleh berhentiin atau belum, gitu kan? Atau apa saja, ya, sumber modal, sistem yang sedang dipakai, produk yang dijual, apakah semua sudah sesuai dengan agama? Jadi selalu ada agama yang menjadi pengontrolnya. Begitu juga dengan Anda dalam rumah tangga, ada figur ulama yang Anda jadikan sebagai penengah dalam masalah-masalah dalam rumah tangga. Apakah antara suami istri, apakah antara orang tua sama anak, apakah anak sama orang tua, atau mungkin sama kerabat secara umum. Ini satu sisi. Penyebab gundah gelisah ini adalah karena kurangnya ilmu. Sehingga selalu kalau nikmat ada tidak bersyukur, kalau ada cobaan tidak bersabar. Seperti itulah, ya. Padahal kalau dia punya ilmunya, dia akan bisa melalui semua itu. Yang kedua, yang menjadi penyebab adalah dosa. Dan ini yang banyak sekali di antara kaum muslimin tidak memahaminya. Sebenarnya suntuk, sumpek, sedih itu karena dosa. Tidak ada alasan yang lain. Ya. Seperti ibaratnya Anda kerja di satu perusahaan, kalau Anda menjadi seorang pegawai yang prestasi, datang on time, kerjakan pekerjaan yang diminta, ya, kita selalu mengikuti peraturan yang ada. Maka saya yakin Anda akan senang saja, happy aja di perusahaan itu. Begitu juga dengan atasan Anda pun akan mendapatkan semua bonus, gaji
yang dijanjikan. Berbeda sekali dengan pegawai yang ugal-ugalan. Dalam bahasa Indonesia ugal-ugalan. Orang yang teledor, lalai. Dia datang kapan dia mau, pekerjaan tidak selesai, sering melanggar peraturan-peraturan. Maka kita akan temukan orang seperti ini akan ada tekanan-tekanan dari perusahaan. Ancaman-ancaman, mengurangi fasilitas dia. Sehingga membuat dia jadi gelisah. Dia sendiri melahirkan kegelisahan itu. Kegundahan itu muncul karena perbuatan dia. Jadi, karena pelanggaran. Kalau tidak ada pelanggaran, tidak akan terjadi hal itu. Oleh karena itu teman-teman, jangan pernah dianggap remeh sedikit pun tentang masalah pelanggaran. Kita kembali kepada histori awal ayah kita Adam AS. Nabi Adam AS diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala lalu diletakkan di surga. Kita sudah tahu semuanya. Taruh di surga bersama istrinya Hawa alaihissalatu wassalam. Allah Subhanahu Wa Taala menyuruh Nabi Adam dan Hawa boleh menikmati apa saja di surga. Semuanya, istanahnya, buah-buahannya, airnya, semuanya. Allah menguji Nabi Adam AS dengan mengatakan, hanya jangan sentuh satu pohon ini. Ini saja. Karena ini saya melarangnya, kata Allah. Udah selesai. Iblis datang mengganggu Adam AS, lalu membisikkan bisikannya yang menggoda, mengatakan, wahai Adam, sesungguhnya engkau tidak dilarang memakan buah ini, kecuali karena kalau kau makan, kau akan jadi kekal. Kau tidak akan melalui proses kematian. Maka Nabi Adam pun tergoda, lalu kemudian memakan buah tersebut. Lalu karena kemaksiatan kepada Allah ini, Allah hukum Adam AS.